Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Hai Radio People, balik lagi di Radio Talk Saatnya Bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, ketemu lagi nih dengan Tifa dan kali ini kita udah ada di podcastnya RRI Pekanbaru Radio Talk spesial Kita Indonesia. Yang pastinya di episode kali ini kita akan membahas nih gimana sih persahabatan yang berbeda gitu. Sama seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini kita udah bawa dua orang yang kelihatan ya dari looks-nya sudah berbeda tapi ternyata mereka bestie nggak nih? Bestie nggak Bestie ya? Bestie dong pada ya. masanya gitu. Oh, berarti sekarang nggak nih? Masih masanya. bestie, tapi masih masanya. Masih masanya, oke. Dan kalau gitu kita udah bersama dengan Faren dan Latifa. Oke, langsung aja kita kenalan ya, Radio People. Dari mana dulu nih? Dari Faren dulu deh. Oke. Kenalin dong nama panjangnya siapa? Nama panjang aku Farantika Chandra. Farentika Chandra. Usianya 22 tahun. 22 tahun. Latifah? Aku Latifa Tunisa dan saat ini aku berumur 21 tahun. Kita beda 1 tahun. Beda 1 Iya, tahun. benar Nah, banget. ini mereka ternyata sudah bersahabat ya. Ini awal mulanya gimana nih bisa berteman dan bersahabat gitu? Awal mulanya gimana? Boleh diceritain dong? Siapa yang mau Penasaran ceritain? banget nih. Kayaknya Siapa dulu dilihat-lihat udah akrab banget nih ya. Dari Faren dulu deh, coba. Oke, jadi sebenarnya kami tuh awalnya tuh nggak temenan dekat ya. Oh, Terus semester 2, oke. tiba-tiba aja dia buat story di WA. Jadi kami udah saling kenal tapi Oke. nggak dekat. Dia Oh, buat, berarti ini kalian satu universitas nih? Iya. Satu jurusan juga ya? Iya, Oke. benar. dia buat story WA, dia buatnya gini. Siapapun tolong, kayak dia sendirian di kos, kawan-kawan kosnya pada pergi semua, dan kebetulan aku waktu itu nggak pulang kampung di waktu libur semester itu, jadinya oke, nggak apa-apa, aku kesana lah, mumpung aku nggak ada kawan juga. Ujung-ujungnya kayak rupanya nyambung. Oke, satu frekuensi nih. Iya, Iya, tapi aku ingat sebelum kita mau datang ke kosku, aku ingat itu pas semester 2 ya kan. Itu lagi marak-maraknya baju angkatan. Oke. Nah, jadi setiap bendahara di kelas itu kan mengumpulkan uang baju angkatan. Jadi mulai situ aku kenal dia. Oh, namanya si Faren gitu. Jadi Waduh, kayak ini nih kayaknya first impression-nya agak aneh ya. ya, jadi baru ingat kita pas kontekan itu kita tukaran WhatsApp. Nah, itu baru dia lihat status aku seperti itu. Gitu. Biasalah orang-orang jauh itu jarang pulang Kak kalau setiap Anak liburan. rantau nih ya. Bener banget. Emang asalnya dari mana nih? Faren dari mana? Oh, kalau aku sebenarnya asli Pekanbaru, tapi orang tua sekarang tinggal di Cikampak. Cikampak itu di mana? Dia kota perbatasan antara Riau dan Sumatera Utara. Jadi ada Oke. perbatasan provinsi kan. Nah, maju lagi itu udah Cikampak. Oh, berarti antara Riau dan juga Sumatera Utara ya. Oke, berarti sekarang tinggalnya masih di Pekanbaru ya? Masih. Oke, nah kalau Latifah sendiri gimana nih? Kalau Orang mana? aku kebetulan dari Indragiri Hilir Kak. Nah, tepatnya itu Oke. di Kecamatan Mandah. Oke. Tahu nggak kampung Pak Abdul Wahid, gubernur kita ya. Kurang lebih nggak jauh-jauh dari situ. Oke, berarti ujung ke ujung nih ya ceritanya ya. Iya. Bertemu di Pekanbaru. Iya, jauh banget sebenarnya. Betulnya di Pekanbaru Iya. ya. Nah, gimana nih? Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang persahabatan kalian yang katanya erat, angin pun nggak lewat ya. Ini gimana nih? First impression kalian ketika ketemu, dari Faren dulu ngelihat Latifah gimana? Jujur aja pertama kali ngelihat dia sangat sombong. Eits. Sama Iya, loh Kak. oke. Mungkin bawaan mata kali ya. Oke. Ya kan orang lihat dari kan kalau setiap orang tuh beda-beda Iya raut bener, wajahnya. raut wajahnya kadang kita lagi diem aja pun dibilang kayak, ih sombong banget nih Iya, anak gitu bener ya. banget. Kadang kita nggak tahu kan orang itu asalnya seperti apa sih gitu. Jadi pas gitu. lihat kayak cocok lah, nggak sombong-sombong amat sih sebenarnya gitu. Berarti sama nih, kalian berdua sama-sama punya kayak pandangan pertamanya kayak, aduh sombong banget nih ya, aku bisa nggak ya? Pasti aku kayak nggak bisa deh berteman sama dia, ini karena sombong banget gitu kan? Waktu berpikir pertama kali kayak aku nggak akan mau berteman sama dia.
Ternyata itu udah kutukan ya. Ternyata tuh kutukan terhadap people. Kalau misalnya kita, Tifa juga gitu sih. Kalau misalnya ketemu dengan orang baru yang kelihatannya kayak, aduh judes banget nih. Ujung-ujungnya malah jadi temenan dan sahabatan, Bener gitu banget. kan gitu juga. Dan pastinya juga cerita-cerita lucu nih yang kalian udah alami ini apa aja selama berteman sih? Apa Yang ya, paling berkesan kita kan udah dekat tuh kan Kak, dari udah semester 2. Sekarang semester? semester 7. 7 hitungannya naik 7. Iya. Oke. Jadi kemarin udah temenan tuh kan, nginap di kos aku, terus kita sempat coba masak-masak nggak sih sebelum coba masak-masak brownies, dan itu nekat kan, nggak ada oven, nggak ada apa, biasa anak kos gitu. Coba buat brownies yuk. Iya kata Faren. Terus kayak ya udah ke Indomaret kita nyari bumbu-bumbunya Kak. Terus kita nyoba aduk-aduk, oh seperti ini gitu. Masukin air, masukin ini, udah kita tunggu masuk ke rice cooker, and then Gagal total. gagal, bawahnya gosong, atasnya tuh belum mateng gitu. Wah, itu seru banget pasti ya. Apalagi kalau sama temen, kalau udah masak-masak di dapur, itu juga jadi salah satu hal yang seru dan seneng gitu kan. Iya, bener banget, Kak. Hobi kalian sama nggak? Apa ya? Dia kayaknya hobi masak sih, tapi Hobi aku masak. nggak tertarik sama sekali. Aku cuma hobi makan. Oke, cocok ya. Yang satu suka masak, yang satu suka makan. Boleh join nggak? Ikut makan juga? Boleh. Boleh dimasakin ya. Boleh dong. Boleh dong. Oke. Kalau gitu Tifa dan juga Faren, kita lanjut lagi ya. Pastinya kalian ini kan punya latar belakang yang berbeda nih. Nah, gimana sih cara kalian untuk menghadapi perbedaan itu? Oke, dari siapa dulu nih? Dari Latifah dulu deh gantian. Gimana tuh? Parin dulu aja nggak sih? Agak takut-takut nih. Tapi kan gimana nih? Sebelumnya udah punya temen yang latar belakangnya beda juga atau gimana? Kalau dari Latifa sendiri, kalau untuk etnis Tionghoa ya, itu udah dari SD sih Kak. Oke. Karena mayoritas di tempat aku kebanyakan Melayu, tapi banyak juga Tionghoanya Oke. seperti itu. Jadi kalau misal temenan sama Parin, aku udah biasa gitu. Oh, udah biasa. Karena dari kecil juga udah ketemu ya dengan temen yang sama kayak Faren Iya, gitu. kurang lebih. Kalau Faren sendiri gimana? Aku juga hampir mirip sih ya, karena kan aku SMP-nya negeri, nggak Oke. swasta. Jadinya rata-rata teman-temannya juga berbeda suku pastinya. Jadinya udah udah santai aja. Udah santai aja ya, udah terbiasa juga ya. Iya. Terus kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan nih, mungkin dari cara makanan dan lain sebagainya itu kan gimana menghadapinya? Wah, gimana ya? Kebetulan aku suka makanan Indonesia. Aku suka makanan Indonesia. Jadinya ya pasti apapun itu dimakan. Jadinya kalau mungkin Nggak ada kesulitan nggak ada itu kesulitan. ya. Tapi kalau Latifah aku nggak tahu ya, karena makanan dari kami yang kayak Tionghoa sendiri itu agak aneh sedikit mungkin rasanya dirasain kalau awal-awal. Kalau Latifa nggak jauh beda-beda juga sih Kak, karena Latifa tuh nggak picky eater, selagi itu baik dan bagus, Latifa coba gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalian udah berapa tahun nih berarti? 2-3 tahun ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun ya 2 tahun berteman. lebih. Nah, kalau misalnya ada orang lain nih yang ngomong, kok deket banget sih? Maksudnya kan kalian berbeda nih ya. Iya. Itu gimana tuh tanggapan dari orang luar ke kalian? Kalian ngadepinnya gimana? Pernah nggak? Pernah nggak ngalamin kejadian kayak Pernah gitu? nggak ditanya? Terkadang sih, Oke. kayak beberapa kawanku ada nanya kayak, kok bisa deket gitu, apalagi ngelihat mata dia, terkadang sinisnya minta ampun. Ini lebih ke pribadi kayaknya ya. Ke pribadi orang ya. Sama loh Kak, teman kosku pada dia kan Oke. kadang sering juga gitu datang ke kos kan, main-main entah cukur alis apa belajar makeup seperti itu kurang lebih. Tunggu. Cukur alis nih kenapa bisa random banget ya? Dari sekian banyak. Kenapa harus cukur alis gitu? Biasalah Kak, anak gadis sekarang mau coba-coba kan gitu. Ih, Oke. alis kamu cantik deh, aku mau coba diajarin aku gitu. Oke. Gimana Jadi tuh? pada akhirnya kok bisa sih temenan sama dia? Ya aku pun kadang nggak tahu juga, namanya takdir ya, tapi ya namanya perbedaan itu tetap jalannya masing-masing seperti itu. Oke, berarti emang ya udahlah ya, karena kan emang juga sesama manusia gitu ya, Bener. sama-sama saling cocok nih frekuensinya, ya why not untuk bisa saling jadi sahabat gitu. Kalau sekarang gimana nih, first impression-nya kan awalnya sombong nih, terus juga kayak saling ngelihatnya kayak, aduh, kayaknya aku nggak mau deh berteman sama dia gitu. Terus apa nih yang membuat Faren dan juga Latifah kayak melihat, oh bisa nih jadi teman aku, jadi sahabat aku gitu. Oh, rupanya sefrekuensi. Aha. Waktu kita ngomong sesuatu itu nyambung ke semua. Waktu kita menceritakan segala hal kayaknya,
oke, dia temanku. Akhirnya ya, jadi karena udah sering ngobrol, akhirnya nemuin nih kesamaannya gitu. Bener banget. Nyangka nggak sih sebelumnya? Aku nggak nyangka sih Kak, cuman pas kalau Paren masuk ke list pertemananku itu, kalau ibarat kata orang nih ya, udah ada jadwalnya dari nih. Jadi kan kamu habis pergi tuh, jadi kan Paren ini agak beda gitu loh. Dia tuh kalau misal pergi pakai uangku dulu, tapi dia tuh memang menghitung dengan bukan masuk perhitungan, tapi yang memang kayak mantep banget nih anak gitu, kayak tipikal ini ya. Bener, kayak nggak menye-menye nggak apa. Jadi kalau misal cerita kayak Paren tadi bilang, kalau cerita apa-apa tuh masuk. Jadi ya udah, mungkin sama nih gitu. Seperti itu. Oke. Karena emang nggak memperibetkan gitu Iya, ya. bener Jadi ya banget. udahlah gitu sama teman-teman gitu. Menurut kalian nih, tentang tadi kan kita di awal ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalian dari awal latar belakangnya udah beda, terus juga mungkin kebiasaan dan cara hidupnya juga beda dari sebelumnya dan sekarang gitu. Gimana kalian menghadapi ataupun juga kalian menganggap toleransi itu sendiri? Di kepala kalian toleransi itu gimana sih? Siapa duluan? Paren dulu ya, yang tua dulu. Bawa-bawa umur nih. Bawa umur nih. Oke. Kalau menurut aku pribadi, toleransi itu ya bukan berarti kita gara-gara kita beda suku, beda agama, terus mungkin beda cara pandang ya, beda pola pikir dari orang tua bawanya berbeda. Tapi bukan berarti itu jadi suatu jembatan pemisah. Oke. Jadi kalau misalnya ya nggak masalah teman aku beda agama, beda suku, atau mungkin kayak aku nggak paham kalau misalnya di tempat di Latifah harus kayak gini nih waktu pagi atau siang gitu. Ya berarti aku harus mempelajari, karena kayak berarti teman aku dia punya kepribadian atau punya perbedaannya itu di bagian ini. Mungkin kita nggak harus menerapkan itu di diri kita, tapi kita tahu perbedaannya dia, jadinya nggak terlalu gimana ya. Berarti dia seperti ini karena perbedaan ini, aku harus menghargai karena itu adalah salah satu bentuk kita respect sama sahabat kita. Oke. Berarti ada kebiasaan-kebiasaan yang memang disesuaikan ya sama Paren sendiri. Kalau Latifah gimana nih? Itu bisa dekat nggak sih nanti? Nanti kita zoom. Oke. Gak sebenarnya. Aku kalau mau bertanggapan mungkin kurang lebih seperti Paren, karena sejauh ini kalau dikatakan toleransi, ya seperti sesama kita menanggapi dengan baik, kita menghargai pendapat mereka, seperti itu Kak. Oke. Nah kalau kalian sendiri kan ada perbedaan nih cara beribadah dan lain sebagainya, itu gimana menanggapinya? Kalau aku ditanya, aku bakalan Sama temen gitu? selalu berkata, kau udah sholat? Ini nih respect dengan Paren. Ini juga saling mengingatkan pastinya ya. Ya terus kayak kalau dia nggak sholat, aku kayak semakin mencurigai gitu. Kenapa kau nggak sholat? Ayo lo Latifah. Sudah ada nih remindernya ya. Ya, tapi kamu juga sama kan. Saling buka nih. Iya. Saling buka-bukaan. Ada hari nih kita mau pergi. Biasa hari itu dia ke gereja kan. Kok nggak ke gereja? Kenapa? Nggak apa-apa lah, aku bolos sekali gitu. Terkadang ya, tapi ketika dia ngomong gitu misalnya kan, yaudah mau bolos nih kan gitu, nggak apa-apa, aku semalam udah gereja. Sama dibilang gitu. Akhirnya jadi pergi atau ditunggu dulu ke gereja dulu nih? Nggak jadi. Nggak jadi pergi ya, batal ya. Nah ini dia nih salah satu keuntungannya punya teman yang emang beda gitu, jadi saling mengingatkan dan juga saling jadi reminder. Nah kalau hari-hari raya gimana nih? Saling berkunjung kah? Hari raya, kalau kemarin Paren gimana? Atau saling mencicipi kulinernya gitu? Kan beda nih ya? Kebetulan dia hari raya kan pulang ya. Oke. Jadinya nggak terlalu ini sih, paling kayak mengucapkan selamat hari raya. Iya bener sekali. Sama juga kalau misal Imlek kan, nanya nih, kadang dia nggak pulang, kadang bisa jadi ke rumah saudaranya seperti itu, kayak Imlek kemana? Jalan-jalan yuk, misal ke mall atau gimana, kita masak-masak gitu, rayain Imlek gitu. Aku pulang nih katanya. Jadi ya sama-sama belum merasakan kebersamaan itu sih. Oke, berarti karena emang anak rantau, jadi ketika hari raya ya pulang ke kampung masing-masing gitu ya. Tapi sejauh ini kulinernya dia cobain dong? Belum? Apa tuh? Kalau kulinernya Latifah, otomatis saya sudah sering mencoba ya. Apa yang dia masak dimakan semua. Kalau Latifah sendiri gimana? Pengen cobain nggak nih? Kayak misalnya jeruk mandarin gitu? Boleh dong, aku pengen nyobain dimsum buatan Paren nih. Nah, ini nih. Mau mencret kah?
Masakanku nggak ada yang pernah berhasil loh. Oke, terakhir nih ya untuk Faren dan juga Latifa. Harapan kalian ke depannya sebagai dua orang yang berbeda kemudian sekarang udah jadi sahabatan. Harapan ke depan kalian tentang persahabatan kalian ini gimana? Ninu. Kalau aku sendiri sih gimana ya Faren ya? Jadi jangan ada air mata ya di sini ya. Faren dulu deh. Jadi harapan kedepannya untuk yang berbeda gini ya, kita gak semua perbedaan itu harus dijadiin aku nggak mau berteman sama dia gara-gara dia berbeda. Aku nggak mau karena dia agamanya ini, dia sukunya ini, dalam kebudayaan dia tuh pelit. Nah kayak orang Tionghoa katakannya gini, rata-rata orang Cina tuh pelit ya. Matematikanya kuat banget nih. Iya, matematikanya nggak jelas nih kayak tadi dia bilang gitu kan. Bukan nggak jelas, terlalu rinci malahan. Jadi itu bukan suatu perbedaan, malahan dari situ kita bisa belajar. Oh, rupanya teman aku ini berbeda, tapi bukan berarti ini jadi penghalang buat kita untuk semakin dekat, semakin menjalin persahabatan lebih lagi. Oke, keren nih. Mario Valen. Enggak. Kata-kata hari ini. Oke, selanjutnya Latifa gimana? Menghadapi perbedaan dan nanti ke depannya mungkin khusus buat kalian dan general ke masyarakat gimana? Harapan aku ke depannya mungkin bakal lebih baik, kita saling menghargai apapun itu perbedaannya, mulai dari kecil hingga yang besar, seperti yang Faren bilang tadi, kita tuh setiap orang tuh beda dari daerahnya gitu, mungkin cara ngomongnya, mungkin kayak si Faren, dia campur entah Cina, entah Batak, kadang seperti kadang kita lihat oh seperti ini gitu, jadi sebesar dan sekecil apapun perbedaan, lambat laun kita akan pasti memahami dari perbedaan tersebut. Oke, benar. Yang paling penting adalah saling mengetahui dan kalau udah tahu saling memahami ya. Bener intinya. Karena dari awal kita sama-sama nggak tahu nih, awalnya sombong banget anak gitu. Terus ujung-ujungnya ya akhirnya karena udah tahu dia kebiasaan seperti itu, dia orangnya seperti itu, saling mengenal, akhirnya ya udah jadi sahabat aja. Dan terima kasih Faren dan juga Latifa udah mampir di Radio Talk podcast RRI Pekanbaru. Semoga ini bisa jadi salah satu motivasi juga untuk bisa menyatukan kita gitu ya, karena kan Indonesia ini beragam sekali ya, mulai dari ras, suku, agama juga banyak sekali di Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama saling menghargai perbedaan itu sehingga bisa menjadikan kehidupan kita lebih berwarna. Dan Radio Talk spesial ataupun edisi kita Indonesia kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Indonesia